Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan juga shaimat, terkhusus pada Bapak Rahmatul Iman selaku Duta Besar Indonesia untuk Mina dan juga Ibu. Adik-adik sekalian yang saya cintai, pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah setelah kita menyaksikan adik-adik kita, putra-putri kita, mudah-mudahan akan semakin memacu mereka untuk kecintaan pada nilai-nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim. Mudah-mudahan mereka akan senantiasa menjadi generasi masa depan yang insya Allah akan memimpin bangsa kita di kemudian hari insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, beberapa menit ke depan mungkin tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti akan semakin mengembangkan rasa cinta kita dan rindu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, memberikan motivasi kita untuk semakin berinteraksi, berhubungan dengan Al-Qur'an, baik dengan bacaan, baik dengan amalan tadabbur Al-Qur'an, mengkaji dan mendalami Al-Qur'an Karim. Karena sesungguhnya hadirin rahimahumullah, hanya dengan itulah insyaallah kita akan mendapatkan jaminan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat, penolong, pembela bagi orang-orang yang mereka berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran Karim. Kelak di hari kiamat Allah akan menuntunnya, membimbingnya masuk ke dalam surganya. Banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW bahwa orang-orang yang senang berinteraksi dengan Al-Quran maka kelak akan dituntun masuk ke dalam surga, bahkan derajatnya, kedudukannya, keutamaan dan kemuliaannya tergantung dengan interaksinya dengan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak di hari kiamat terhadap orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, Rattil fa inna manzilataka fi ayatin taqra'uha, akhir ayatin taqra'uha. Terus engkau meningkat, terus engkau naik peringkatnya dan juga kedudukannya, karena sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kemuliaan kita juga akan semakin tinggi. Dan di dunia, Bapak Ibu sekalian, syafaatnya adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan beri mereka petunjuk. Allah akan beri mereka cahaya, penerang, sehingga mereka dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberi petunjuk, akan menjadi pedoman. Dia yang akan selalu membimbing kepada apa? Allati hiya aqwam. Yang lebih lurus, yang tepat dalam kehidupan ini. Ini salah satu syafaat Al-Quran ketika kita berinteraksi dalam kehidupan dunia. Kita akan dibimbing, kita akan diarahkan. Kalau kita lupa, maka kita akan diingatkan. Kalau kita tidak tahu, maka akan diberitahu. Kalau kita dalam keadaan sesat, maka kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering dalam lantunan puji-pujian adik-adik kita atau mungkin juga sering kita dengar Allahumma arhamna bil Qur'an
القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا. Nah, kalau kita lupa, maka kita akan diingatkan. Kapan itu? Kalau kita berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran. Wa'alimna minhu ma jahilna. Kita akan diajarkan. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk jalan apa yang kita tidak mengetahui. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk senantiasa membacanya, baik di waktu siang maupun juga di waktu malam. Hadirin rahimakumullah, karena kalau kehidupan ini tanpa Al-Quran, Allah sebut kematian. Hidup tanpa bimbingan Al-Quran, Allah sebut tidak ada kehidupan. Tidak ada denyut nadi kehidupan dalam kehidupan itu. Karena sesungguhnya yang membuat hidupnya hidup ini adalah Al-Quran. Perhatikan, Allah sebut dalam ayat ini, awaman kana maitan fa'ahyainahu. Tidakkah orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumat. Adakah sama orang yang mati, orang yang tidak ada lagi denyut kehidupan, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikannya mereka cahaya, lalu mereka berjalan dalam cahaya itu. Kata Allah, samakah wahai hambaku seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Subhanallah. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita bisa membedakan, tidaklah sama ya Allah. Orang yang berjalan dalam terang, orang yang berjalan dalam cahaya, dan orang yang berjalan dalam kegelapan. Kita kalau dalam kegelapan semuanya serba cemas. Kita seluruhnya was-was, kita khawatir, ya, kita meraba-raba. Disangka jendela ternyata pintu, disangka pintu ternyata tembok. Ya. Oleh karena apa? Kegelapan. Maka Allah gambarkan dalam ayat ini bahwa orang yang hidup tanpa Al-Quran, ya, karena mazaruhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Seperti orang yang hidup dalam kegelapan, tidak ada pintu keluar. Mereka terombang-ambing dalam kegelapan itu. Dan cukuplah sebuah kenestapaan, sebuah kesulitan, kesusahan ketika kita berjalan dalam kegelapan itu. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, dulu ketika zaman sebelum Nabi SAW, Al-Quran belum memberikan cahaya dalam kehidupan mereka, maka kita saksikan kehidupan yang penuh dengan kebodohan, kehidupan yang penuh dengan kegelapan, kehidupan yang diperbudak oleh nafsu mereka. Bahkan nauzubillah, akal pikiran mereka pun juga hilang. Bagaimana mungkin manusia yang berakal harus tunduk kepada batu, harus tunduk kepada patung, harus tunduk kepada nilai-nilai yang lebih rendah daripada manusia. Tiap hari mereka minum minuman keras, tiap hari mereka saling membunuh, bermusuh-musuhan. Itulah tiap hari apa yang kehidupan ketika jauh daripada cahaya Al-Quran. Dan ini cukup menjadi pelajaran bagi kita. Makanya dahulu, zaman sebelum datangnya Al-Quran disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana jauh daripada petunjuk Al-Quran. Oleh karenanya, hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menurunkan Al-Quran, sebagian riwayat mengatakan tanggal 17 Ramadan, sebagian riwayat menyebutkan tanggal 27 Ramadan. Memang ada beberapa riwayat kapan Al-Quran diturunkan, tapi Al-Quran diturunkan satu kali pada saat tanggal malam itu, yang disebut dengan Nuzulul Lailatul Qadar. Satu kali di langit pertama, ya, 30 juz. Kemudian diturunkan Allah secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan ayat yang pertama kali sangat fenomenal dan terus terang menjadi sebuah pemacu bagi kita bersama, ya, untuk selalu kita menjadi umat Iqra, umat membaca. Karena ternyata
inilah kunci kemuliaan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang kemudian membongkar kebodohan dan kegelapan hati dan pikiran manusia pada saat tidak mengenal Tuhannya. Maka Allah kenalkan, Iqra bismi rabbik, baca atas nama Tuhan, bahwa engkau punya Tuhan, bahwa ada pencipta, bahwa ada penguasa, bahwa ada penjaga, ada pengatur, ada pemelihara yang selama ini dicari-cari oleh manusia. Nabi SAW, beliau sebelum mendapatkan wahyu ini 40 hari 40 malam bertahanus di Gua Hira. Beliau bertafakur, beliau berpikir keras, sama seperti Nabi Ibrahim dalam surat Al-A'raf itu disebutkan mencari-cari, disangkanya bintang, oh ini Tuhanku. Tatkala bintang itu tenggelam, nggak mungkin Tuhan mati. Kalau Tuhan mati, pastilah alam semesta ini akan binasa. Dilihatnya bulan, oh ini besar, ini Tuhanku. Maka disangkanya Tuhan, akhirnya tenggelam. Tidak mungkin Tuhan akan tenggelam. Kalau Tuhan tenggelam, maka makhluknya pun juga akan tenggelam. Dilihatnya lagi matahari, ini besar, tapi bersinar. Inilah Tuhanku. Subhanallah. Kemudian setiap tenggelam, dikatakan tidak mungkin Tuhan mati. Kalau Tuhan mati, maka saya akan mati seluruh makhluknya. Akhirnya dia berkesimpulan, doa Ibrahim dengan fitrahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Aku menghadapkan kepada pencipta seluruh langit ini. Allah sampaikan kepada fitrahnya. Nabi pun juga demikian. 40 hari 40 malam beliau mencari. Apakah patung-patung yang 300 itu yang menciptakan aku? Yang disembah-sembah oleh orang-orang jahiliyah Arab waktu itu. Beliau berpikir tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya pencahariannya Allah sampaikan kepada kesimpulan petunjuk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan. Khalaqal insan, yang juga menciptakan manusia. Engkau wahai Muhammad dan kita semua adalah ciptaannya. Khalaqal insan, sampailah pada kesimpulan ada pencipta, manusia adalah makhluk. Iqra, terus engkau membaca. Jangan pernah berhenti. Makanya kalau kita lihat dalam tafsirnya ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah mendorong kepada kita, kalau kita ingin cari petunjuk, jangan sekali. Perlu terus-menerus usaha yang maksimum. Bahkan Nabi mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan ibu sampai kita kelihatan, tidak ada kata henti untuk belajar. Makanya Allah juga sampaikan, Iqra yang kedua kalinya apa? Jangan pernah berhenti. Terus. Ya, Al-Quran ini terus baca, terus kaji. Karena dia yang akan memberikan spirit, inspirasi kepada kita. Ya, wa rabbukal akram. Maka Tuhanmu yang maha pemurah akan memberimu petunjuk, akan memberimu jalan. Jadi kalau kita mencari, Allah maha pemurah. Makanya ayatnya kemudian dilanjutkan ya, Iqra wa rabbukal akram. Siapapun yang mencari, pasti dia akan mendapatkan. Allah akan memberi petunjuknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mereka mencari petunjukku, kami akan tunjukkan jalan-jalan mereka. Oleh karenanya hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita terus ya menjadikan Al-Quran sebagai interaksi kita, karena Allah menyebutkan Al-Quran ini sebagai ruh. Bapak Ibu sekalian, Allah sebut Al-Quran dalam ayat ini sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma tadri ma kunta tadri ma kitabu wal iman. Jadi Allah sebut Al-Quran ini ruh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jasad kita kalau tidak ada ruhnya mati. Kita benda mati. Seperti inilah sesungguhnya Allah menarik perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan, memudahkan pemahaman kita. Bahwa kehidupan kita yang kita jalani ini, kalau tanpa Al-Quran yang disebut oleh Allah ruh, maka kehilangan spiritnya, kehilangan nadi kehidupannya. Sama seperti tadi dalam surat Al-Maidah yang Allah sebutkan bahwa manusia seperti mati ketika tidak ada Al-Quran. Oleh karenanya, mari hadirin rahimahullah, spirit Al-Quran ini jangan sampai berhenti, karena hidupnya kehidupan adalah dengan Al-Quran. Allah menjanjikan kalau Al-Quran ini dikelola, ditata, ya, dimanage, diarahkan dengan Al-Quran,
keberkahan Allah itu nggak kurang-kurang kata Allah. Ini janjinya, dan janji Allah pasti sifatnya. Walau annahum, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka itu mau menegakkan, ya, mengamalkan, mereka mau menjalankan isi-isi dalam kitab Taurat maupun kitab Injil maupun apa yang diwahyukan kepada mereka Al-Quran, apa janji Allah? La akalu min fawqihim. Keberkahan dari langit ini gak kurang-kurang Allah turunkan. Wa min tahti arjulihim, kami akan tumbuhkan semua dari bawah kaki mereka. Subhanallah. Dari atas, dari bawah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan segenap keberkahan yang Allah janjikan. Asal apa? Aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Mereka menegakkan Taurat, mereka menegakkan Injil, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah daripada wahyunya setelah Taurat dan Injil, yaitu Al-Quran Karim. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa sesungguhnya misi para nabi itu sama. Tidak ada yang beda. Antara Nabiullah Muhammad dengan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Isa sama. Tuhannya satu, yang memberikan petunjuk juga satu. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarahnya, satu Bapa. Satu Bapa. Dari Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, Ishak dan Yakub. Ya. Dari Nabi yaitu Nabi Ishak dan juga Nabiullah Ismail. Dari Nabi Ishak terus turun Nabiullah Musa. Ujungnya Nabiullah Isa. Dari Nabi Ismail ujungnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bersaudara sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kata kuncinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'ahadul Quran, ta'ahadu hadzal Quran, kata Nabi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu taqallutan, kata Nabi. Ya. Peganglah oleh kalian Al-Quran ini, karena dia itu lebih cepat hilangnya. Hadirin rahimakumullah, maksud lebih cepat hilangnya ini apa? Kata-katanya, ya, suratnya. Makanya Al-Quran itu paling cepat hilangnya. Kalau orang yang menghafal Al-Quran, kalau tidak memurojaah, lepas itu. Lebih cepat kata Nabi daripada onta yang ikat. Termasuk juga paling cepat hilang semangatnya, spiritnya, motivasinya. Makanya Nabi mendorong kepada kita apa? Ta'ahadu. Tahun ini maknanya adalah kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Ya. Kita berusaha untuk mengikat diri kita, membangun komitmen kita. Jadi Nabi mendorong kita untuk apa? Disiplinkan kau untuk membaca, untuk mentadaburi, mempelajari, untuk apa? Kita mengamalkan Al-Quran. Itulah nama ta'ahud. Ya, ikat diri kalian, bangun komitmen, ya, buat janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini untuk kita berinteraksi dalam Al-Quran ini. Insyaallah. Sebab apa hadirin? Rasul Allah katakan surat Al-Anbiya, kunci kemuliaan kita. Jadi kalau kita ingin mulia, Allah sudah berikan resepnya. Semua kita ingin mulia. Allah berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Allah katakan, fihi dzikrukum afala ta'qilun. Al-Quran ini sumber kemuliaan kita, kunci kebahagiaan kita. Ya. Sekali lagi, Al-Quran ini adalah yang membuat kita menjadi istimewa, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya sudah lengkap. Makanya Al-Quran ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini sudah disempurnakan oleh Allah. Kita mau cari apa saja, Al-Quran ada. Bahkan ada seloroh, ya. Seloroh ini, ya walaupun ini sesuatu yang sifatnya apa, candaan saja. Ketika dulu saya punya dosen, Ustaz, ada nggak batik itu dalam Al-Quran? Katanya semuanya ada. Kata sang Ustaz ini, ada itu. Ini selalu saja ini kuliah. Sampai untuk menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu ada. Apa itu Ustaz? Ada itu dalam surat
dalam surat Al-A'raf disebutkan fala yubattikunna adzana fala yubattikunna adzana. Kau pakailah batik itu semua sampai seperti Allah. Tapi ini selalu saja ya, meskipun artinya bukan itu ya. Tapi sesungguhnya Al-Quran ini lengkap, makanya kalau kita mau petunjuk apapun insya Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan kepada kita bahwa Taha anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini tidak akan membuat kita susah, insya Allah akan membuat kita bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan ya kepada kita bahwa Allah telah memberikan kita petunjuk, mau kita ya, di sana ada rahmat, di sana ada petunjuk. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita setelah membaca, kita kaji, kita tadabburi. Alhamdulillah kalau ibu-ibunya luar biasa semangatnya Pak. Kadang-kadang saya aduh iri betul, ibu-ibu semangat itu. Kadang-kadang nggak terasa, tanyanya luar biasa itu. Sampai kadang-kadang waktunya nggak habis masih dia tanya, luar biasa. Tinggal bawahnya. Insya Allah jangan sampai kalah Pak. Kita fastabiqul khairat. Karena apa? Kunci kemuliaan kita di situ. Jadi Al-Quran itu berkahnya kalau kita tadabburi. Surat Shad, nanti kalau lihat surat Shad ayat yang ke-59 Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Satu kitab yang Allah beri keberkahan. Bagaimana kita mendapatkannya? Liyadabbaru. Kau renungkan, kau kaji. Ya. Kau dalami itu, maka berkahnya akan muncul. Tapi kalau kita biarkan, tidak kita baca, tidak kita kaji, maka berkahnya tidak akan tampak. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit pemaparan karena sudah habis waktunya. Sesungguhnya saya ingin memberikan gambaran bagaimana interaksi Nabi, bagaimana interaksi para sahabat, bagaimana interaksi generasi awal kita yang kemudian membuat sekali lagi kemenangan demi kemenangan yang tempo yang sangat dekat sekali. Bisa dibayangkan hanya 22 tahun, 2 bulan, 25 hari. Jadi hampir seantero dunia, bahkan di pemerintahan Utsman sudah sampai ke negeri Cina, ya, sudah sampai di negeri Cina. Ya, subhanallah, ini adalah satu kenyataan. Dan terakhir saya ingin sampaikan, Andalusia sampai 800 tahun itu ternyata kata kuncinya oleh para sejarawan karena dimanapun dibicarakan Al-Quran. Mampu bertahan di Andalus, ya, Spanyol 800 tahun. Salah satu kesimpulan sejarawan kenapa begitu lama bertahannya kejayaan umat Islam waktu itu karena mereka dekat dengan Al-Quran. Dan tatkala Al-Quran sudah jauh, nah, maka musuh-musuh Islam mereka menyadari inilah saat kalian untuk hancurkan. Mudah-mudahan mari kita bina interaksi kita dengan kita dengan Al-Quran, baik membacanya, mengamalkannya, dan juga merenungkannya. Mudah-mudahan sedikit spirit ini bisa memberikan kekuatan kembali dan motivasi agar kita lebih dekat dengan Al-Quran insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini belum selesai Ustaz, karena baru bagian pertama. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita menunggu adzan maghrib. Kita akan meneruskan ceramah dari Ustaz Didi jam 9.40 kira-kira sebelumnya 40. Jadi kita menunggu maghrib sekarang 1 menit lagi. Lalu kita salat maghrib. Dan setelah nanti kita berbuka puasa, insya Allah kita hadirkan dengan salam Ustaz Didi sekalian pembagian hadiah bagi tadi adik-adik tadi jam sekitar 9.40. Jazakallahu khairan, mohon maaf, terima kasih banyak Ustaz Didi. Kita hadirkan pas 1 jam lagi. Kita sekarang insya Allah akan melaksanakan buka puasa dengan azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.